Selamat siang, saya Christian Bagaskara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Lalu manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi para anggota negara. Yang kedua, meningkatkan perdagangan barang dan jasa atau ekspor dan impor. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produk. Keempat, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang kelima, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota. Yang keenam, dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan karena ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Lalu, adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama, kerjasama ekonomi antar negara yang dilakukan oleh negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya WTO. WTO adalah organisasi antara pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka, dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Yang kedua, ada Bank Dunia yang merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang berada dalam satu kawasan tertentu, contohnya APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama antara 21 negara di kawasan Asia Pasifik yang berdiri tahun 1989 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Yang ketiga ada EU adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Yang keempat ada EFTA, merupakan organisasi yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Yang kelima ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang keenam ada AFTA, yaitu kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang bergabung di ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992. Tujuan berdirinya AFTA adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, lalu meningkatkan ekspor dan impor, dan terakhir adalah meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Terima kasih.